Halo Sobat Santuy, salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini Santuy Official akan membahas tentang fenomena hantu dan arwah gentayangan. Indonesia termasuk negara dengan alam pikiran mistis yang tinggi. Hampir di semua wilayah memiliki konsep tentang hantu yang ditakuti. Ada pocong, genderuwo, kuntilanak, buto ijo, leak, dan jenis hantu lainnya. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa di Amerika tidak ada hantu pocong, tapi yang ada malah vampir berjas dan berdasi? Sementara di Cina vampirnya berdandan ala pangeran kerajaan. Sedangkan di Inggris ada hantu Casper. Hantu sering dipersepsikan sebagai setan dan arwah gentayangan dari jiwa yang belum selesai urusan di dunia. Padahal konsep hantu dan setan sangatlah berbeda. Setan adalah makhluk yang bisa saja dari bangsa jin dan manusia karena ia lebih menunjukkan pada sebuah sifat. Sementara hantu adalah sesuatu yang menakutkan sebagai sebuah konstruksi sosial. Itulah sebabnya macam-macam hantu di dunia dan lain negara berbeda-beda sesuai dengan konstruksi pemikiran dan budaya masing-masing daerah. Artinya bukan pada bentuk apa sebenarnya hantu itu, tapi terletak pada konsep ketakutan yang dipikirkan. Pernah suatu saat ketika mengikuti diklat di sebuah hotel di Yogyakarta selama 5 bulan, saya terbiasa bersantai pada malam hari di tepi kolam renang sambil merendam kaki dan menikmati cahaya bulan. Kebiasaan ini sudah saya lakukan hampir 2 purnama dengan gembira dan damai hati. Suatu pagi mbah pembersih kolam bercerita kepada saya bahwa dulu ada turis Belanda. Ibu dan anak tenggelam di kolam ini saat berenang di malam hari. Makanya kata para pegawai hotel, kalau pas terang bulan sering ada bayangan putih ibu dan anak berjalan di atas kolam. Sore harinya mbah yang bercerita tadi dikabarkan meninggal dunia karena tersengat listrik ketika memperbaiki lampu rumahnya. Malam harinya ketika saya kembali ke kolam, merendam kaki ada perasaan berbeda, persepsi saya akan keindahan kolam di bawah temaram bulan ternoda oleh cerita mistis. Saya berpikir sebenarnya di situ itu ada hantunya atau hantu itu muncul karena diceritakan? Nah disinilah poin pentingnya, bahwa konsep hantu itu konsep ketakutan yang membuat persepsi seseorang berubah dan bisa jadi menimbulkan halusinasi. Tiga alam dan konstruksi tentang hantu. Konstruksi tentang hantu ini dipengaruhi oleh budaya dan keyakinan agama. Namun belakangan, dengan kecanggihan teknologi, konsep hantu mulai dikonstruksi oleh teknologi khususnya dunia perfilman. Dulu tidak kita kenal hantu suster ngesot, tangan keluar dari kloset kamar mandi, boneka Chucky, dan konstruksi sinema lainnya yang bertema hantu. Selain budaya yang sudah mengakar dengan kuat, juga pemahaman agama sebenarnya dipengaruhi oleh kepercayaan akan dunia lain. Bahwa para arwah masih bisa berhubungan dengan dunia fana karena beberapa sebab. Karenanya penting bagi kita memahami beberapa konsep terkait dengan dunia lain. Pertama, tentang alam, bahwa alam itu terbagi menjadi 3, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ketiga jenis alam itu memiliki status dan aturan sendiri. Alam dunia adalah refleksi dari jasad sedangkan ruh sebagai bagiannya. Namun sebaliknya alam barzah adalah refleksi dari ruh sedangkan jasad sebagai bagiannya. Dan terakhir alam akhirat adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan, di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Kedua, kematian atau maut adalah berpisahnya ruh dengan jasad, dan ketika pemisahan tersebut terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur. Ibarat perjalanan waktu, manusia yang sudah pindah ke alam lain itu tidak akan kembali ke alam semula. Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzah juga tidak akan kembali ke alam dunia. Ketiga, barzah secara bahasa berarti pembatas antara dua hal, dan di sini maksudnya pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dengan demikian, ketika seorang meninggal, berpisah jasad dari ruhnya, maka ia tidak akan kembali ke alam dunia. Bahkan, pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir akan memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal syalih, tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah.
Ada beberapa pendapat tentang keberadaan ruh setelah meninggal hingga hari kiamat. Dari sekian banyak pendapat yang ada, tidak satu pun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Ruh orang-orang beriman berada di alam barzah yang luas, yang di dalamnya ada ketentraman dan rezeki serta kenikmatan, sedangkan ruh orang-orang kafir berada di barzah yang sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa. Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding, sampai hari mereka dibangkitkan." Al-Mukminun, 100. Hadis tentang arwah gentayangan. Memang ada sebagian kalangan yang berkeyakinan dan menyatakan bahwa ruh orang Islam yang meninggal akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan sejak meninggalnya. Dan setelah itu berputar-putar sekitar makamnya selama 1 tahun. Keyakinan tersebut berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling-keliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya dan ia berkeliling-keliling di seputar kuburannya selama 1 tahun, sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta yang bersedih atasnya. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan di tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupnya sangkakala. Namun setelah ditelusuri dan diteliti, yaitu menggunakan program Al-Maktabah As-Syamilah, edisi 2, program Al-Jami, Al-Akbar, edisi 2, dan program Al-Jami, Al-Kabir, edisi 4, tidak ditemukan sumber hadis yang dinyatakan di atas. Dapat dinyatakan bahwa hadis yang sedang kita selidiki ini tidak tercantum dalam satupun dari sumber-sumber orisinal hadis yang ada. Hanya ada 1 hadis yang ditemukan dengan redaksi lain sebagai berikut. Seseorang apabila meninggal, maka ruhnya dibawa berputar-putar di sekeliling rumahnya selama 1 bulan, dan di sekeliling makamnya selama 1 tahun, kemudian ruh itu dinaikkan ke suatu tempat di mana ruh orang hidup bertemu dengan arwah orang mati. Matan ini direkam oleh Edda Ilami, W. 509 Hijriah, 1115 Masehi, dalam kitabnya Al-Firdaus fi M. Asur Al-Hithab, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1417, 1996, 4, 240, nomor 6722, dari Abu Ed-Darda, tanpa menyebutkan sanadnya. Selain itu matan ini juga dicatat oleh As-Sayuthi, W. 911 Hijriah, 1505 Masehi, dalam 2 kitabnya, yaitu Busha Al-Kaib Beilika, Al-Habib, H. 11, dan Syar Esyudur Bei Syar Hal Al-Mauta wa Al-Kubur, H. 262. Namun As-Sayuthi dalam kedua kitab ini hanya mengutip dari Edda Ilami, dan ia menyatakan bahwa Edda Ilami tidak menyebutkan sanadnya. Dengan demikian matan ini pun juga tidak terdapat dalam sumber-sumber orisinal hadis. Dan mengenai hadis di atas, setelah diteliti dan ditelusuri sumber hadisnya, kami menemukan ada rawi yang dinilai bermasalah, yaitu Hasan bin Qutaibah dan Husain bin Arafah, yang mengakibatkan kedhaifan kualitas hadis di atas. Tipu daya setan. Oleh karena itu, apa yang ditanyakan, bahwa ada ruh-ruh yang bergentayangan itu adalah tipu daya setan. Ketika ruh akan dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, ke alam akhirat, ruh itu dikembalikan ke jasad yang baru yang diciptakan untuk alam akhirat. Begitu juga kaitannya dengan jin, bahwa jin itu makhluk yang dapat menjelma atau mengubah fisiknya menyerupai bentuk manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Setan yang berasal dari jin, ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan pada keimanan manusia, maka salah satu caranya adalah dengan menjelma menyerupai seseorang yang telah meninggal. Akibat dari penjelmaan tersebut, orang-orang yang melihat, menganggap dan berkeyakinan bahwa yang mereka lihat adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh kaum awam tentang adanya ruh gentayangan dan menjadi hantu tidaklah benar menurut ajaran Islam. Adapun mengenai kemungkinan adanya komunikasi antara manusia yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal juga tidak benar,
Sampai para nabi dan wali yang telah meninggal sekalipun, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup. Memang ada firman Allah. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, Hayat Al-Anbiya fi Kuburihim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi itu hidup di dalam kubur mereka senantiasa dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun demikian, maksud ayat dan hadis di atas adalah menjelaskan tentang adanya bentuk kehidupan yang dialami para syuhada dan para nabi setelah mereka meninggal. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan secara khusus yang tidak dapat diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai hadis di atas, setelah diteliti dan ditelusuri sumber hadisnya, kami menemukan ada rawi yang dinilai bermasalah yaitu Hasan bin Qutaibah dan Husain bin Arafah yang mengakibatkan kedaifan kualitas hadis di atas. Setelah mengetahui tentang konsep alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat, bagaimana posisi ruh, jangan sampai membuat kita terhegemoni oleh konstruksi sosial budaya dan media tentang hantu. Pemahaman dan keyakinan yang benar akan membuat kita semakin yakin bahwa keberadaan hantu adalah produk budaya sebagai wujud ketakutan dalam diri seseorang. Karenanya semua hal bisa menjadi hantu bagi seseorang yang dikuasai oleh alam mistis yang menakutkan. Dengan kata lain, hantu bisa dibikin dan ditaklukkan. Sementara keimanan pada yang gaib mestinya membuat kita semakin takut kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan, bukan takut kepada hantu produk budaya. Ketaatan dan keimanan yang kuat tidak akan bisa diperdaya oleh tipu daya setan. Itulah ulasan tentang fenomena hantu dan arwah gentayangan. Jangan lewatkan tayangan video menarik berikutnya dari Santuy Official. Terima kasih.